Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santo Agustinus. Kita bersyukur bahwa di dalam gereja ada figur Santo Agustinus yang luar biasa. Harusnya yang khotbah pagi ini Romo Agus. Tapi karena jadwalnya saya ya udah, saya yang misa ya. Nah, kita tentu beri selamat kepada Romo Agus yang merayakan pesta namanya hari ini ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Santo Agustinus? Ada banyak hal. Dan kalau kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, kita diingatkan untuk selalu rendah hati, selalu rendah hati. Dan ini kita bisa pelajari dari Santo Agustinus. Santo Agustinus waktu dia masih muda, dia ini mencari ilmu, mencari kepandaian, mencari pencerahan, mencari kebahagiaan. Tapi Santo Agustinus walaupun dia sudah tahu banyak, sudah makan banyak, sudah menikmati banyak. Nah, kita tahu dia punya seorang wanita, bahkan ada anaknya ya. Jadi sudah menikmati kenikmatan dunia, tetapi dia selalu lapar, selalu haus, selalu gak pernah puas, terus mencari, sampai akhirnya Santo Agustinus menemukan yang namanya Tuhan Yesus, dan dia baru kenyang, baru puas. Makanya ada satu perkataan dari Santo Agustinus yang sangat indah. Terlambat aku mencintaimu. Oh beauty ever ancient, ever new. Keindahan yang selalu baru. Ya, dan dari awal mula adalah sumber kebahagiaan, sumber keindahan, sumber hidup. Santo Agustinus menyesal. Kenapa sih baru sekarang? Kenapa sesudah aku buang waktu, capek-capek kesana kemari, hidup gak jelas, terus berlari, terus mengejar berbagai hal dunia. Ternyata hampa, ternyata kosong. Kita diingatkan oleh Santo Agustinus, gak ada yang namanya kata terlambat. Walaupun kelihatannya terlambat, tetapi buat Tuhan gak ada kata terlambat. Kita harus rendah hati, mengakui bahwa ya udah kita salah di masa lalu. Gak usah fokus sama masa lalu. Nikmati saat ini. Tuhan udah kasih hidupnya. Dan terus berharap bahwa di hari-hari ke depan bisa lebih baik. Ini adalah satu sikap yang membutuhkan kerendahan hati. Belajar dari Santo Agustinus bahwa kita bisa apa? Kepintaran kita terbatas. Berbagai hal yang kita pikir kita punya, ini adalah punya Tuhan. Gak pernah sungguh-sungguh milik kita. Oleh karena itu, yang kita bisa lakukan secara sungguh-sungguh adalah terus mencari Tuhan, terus terbuka terhadap bimbingan Tuhan, terus terbuka melakukan kehendak Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa sungguh-sungguh memberikan kebahagiaan sejati buat kita.